wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Xmood. Ya, teman-teman, semoga sehat selalu, semoga senantiasa dalam keberkahan dan senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Ya, hari ini tanggal 13 Oktober ya, teman-teman. Hari ini tanggal 13 Oktober 2020. Tema kita hari ini mau membahas tentang seberapa banyak jumlah katak yang akan kita hasilkan dalam satu musim penanaman dari bibit katak. Kita mau membahas itu ya, teman-teman. Nah, ini kondisi tanaman kita yang ada di polybag. Ini sudah 2 bulan lebih, 10 harian lebih, ini hampir 15 hari ya, teman-teman. Jadi kita mau membahas tentang seberapa banyak katak yang bisa kita hasilkan dari tanaman bibit katak. Nah, seperti ini teman-teman semuanya. Jadi ini tanaman porang kami yang dulu dapat dari teman, kebetulan teman petani. Jadi beliau menguji coba menanam katak di musim kemarau. Makanya kenapa ini pohonnya sudah bisa sebesar ini. Mungkin di tempat-tempat kebun-kebun teman yang lain belum sebesar ini ya, teman-teman. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bener apa enggak ini di bulan baru awal mau hujan saja kok sudah ada yang bisa sebesar ini pohonnya, kan begitu. Jadi ini benar ya, teman-teman. Karena kenapa ini kami punya pohon yang sebesar ini karena ini dulu ditanam posisinya masih kemarau. Tanamnya waktu itu di kisaran bulan Juni ya. Juni, Juli, Agustus. Nah, jadi di bulan Juni itu ditaruh di polybag yang besar itu teman-teman. Kemudian disiram-sirami terus karena lokasi penanamannya bukan di lahan tapi di dalam polybag, jadi bisa intensif dilakukan penyiraman. Nah, jadi seperti ini kondisinya pohonnya. Jadi ini dulu nanamnya dari katak yang ukuran super ya, teman-teman. Dari katak yang ukuran super. Di pertumbuhan awalnya ini sudah bisa tumbuh sebesar ini, teman-teman. Ini kurang lebih seibu jari batangnya. Ibu jari. Ini pertumbuhan tunas pertama. Ini ada tanda-tanda kebakar seperti ini karena kemarin sebelum kita tanam di sini dia terkena paparan sinar matahari langsung. Kemudian setelah kita pindah di sini ya tetap masih meninggalkan sisa-sisa warna kuning ini yang waktu kebakar sinar matahari ini, karena sudah di bawah naungan paranet. Karena masih belum musim penghujan, benar-benar musim penghujan ya, masih hujannya belum jelas, masih seminggu kadang hujan, kadang 10 hari baru hujan. Jadi belum benar-benar musim penghujan. Nah, ini teman-teman yang mungkin bertanya-tanya seberapa banyak jumlah katak yang bisa dihasilkan dari tanaman porang dengan bibit seukuran segini ya. Segini, ini kurang lebih 1 kilo yang isi 60-70 itu ya, yang katak super itu. Nah, itu berapa banyak yang bisa dihasilkan? Ini bisa kita lihat di sini dari pertumbuhan tunas yang pertama. Ini pohonnya yang sudah segede ini bisa muncul jumlah katak seberapa banyak, ini bisa kita lihat, teman-teman. Nah, ya, bisa kita lihat. Ini di sini ada 1, 2, 3. Ini 4. Ini yang paling ujung ini 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini juga ini kayaknya mau nanda lagi kecil, mungkin 6. Sini juga nanti akan muncul
di sini juga akan muncul, sini pasti nanti juga akan muncul, di sini juga akan muncul. Jadi di pohon yang pertumbuhan tunas pertama ini kemungkinan dengan sebesar ibu jari ini bisa menghasilkan katak kurang lebih hampir 8 atau mungkin 10 ya teman-teman, dengan ukuran yang bervariatif. Jadi yang segede ini nanti yang bagian tengah, kemudian yang pinggir-pinggirnya yang semakin mengecil. Nah nanti ini akan dorman mungkin sekitar 1,5 atau maksimal 2 bulan lagi ini akan dorman. Nah, sebelum dia dorman, nah ini sudah disusul lagi ya teman-teman, disusul lagi tunas yang kedua. Nah ini nanti tunas yang kedua pastinya dia akan lebih besar teman-teman. Kalau yang pohon pertama ini sebesar ibu jari, nanti yang kedua ini kemungkinan sudah mungkin segini, dia akan lebih besar lagi, tergantung nanti di kesuburan tanahnya yang kita pakai untuk media tanamnya di sini. Nah, nanti otomatis jumlah kataknya yang tunas yang kedua ini dia akan lebih banyak karena dia pohonnya lebih besar. Terus mengembangnya daun-daun ini ya, dia melebar ke sana ke sini, itu juga akan lebih banyak, lebih luas ya jangkauannya. Otomatis setiap ranting-ranting yang muncul itu nanti juga akan semakin banyak. Kemungkinan di tunas kedua itu bisa muncul sekitar hampir 15 biji, bahkan mungkin bisa lebih. Nah nanti yang kedua ini selesai tumbuh atau istilahnya sudah membesar seperti yang pertama ini, nanti dia akan dorman lagi. Nah sebelum dia dorman akan disusul lagi tunas yang ketiga, dan terus begitu ya teman-teman, selama kebutuhan airnya cukup dan dia tidak keduluan musim kemarau. Ibaratnya kalau di lahan pembesaran dia akan maksimal tumbuh terus, tapi tidak semuanya seperti itu teman-teman ya, tidak semuanya seperti itu. Contoh saja yang satu ini ditanam dengan waktu yang sama, ditanam dengan proses yang sama. Di sini dia baru nongol tanda-tanda bibit kataknya ini 1, 2 dan 3. Sini ada 4, 5, 6 nanti di sini juga muncul. Terus di sini belum disusul tunas yang baru di pohon yang satu ini. Padahal ini sama kemarin bibitnya, ini sama-sama seibu jari teman-teman. Jadi artinya proses itu dari tanaman satu yang ke yang tanaman yang lainnya itu tidak selalu sama, tidak bisa dipukul rata pasti hasilnya begini, pasti dengan ukuran yang segini. Oh tidak bisa, karena setiap pohon itu mempunyai pembawaan karakteristik gen atau DNA-nya masing-masing sendiri, mungkin istilahnya bahasanya begitu. Jadi tidak bisa sama persis, dia akan berbeda. Nah nanti bisa tumbuhnya nanti setelah yang ketiga ini, kalau airnya cukup kita seling sirami terus, nanti dia akan bisa terus tumbuh. Nyatanya ini di bulan kemarau pun kemarin bisa tumbuh sebesar ini. Mungkin di lahannya teman-teman yang lain belum pada nongol ya, belum pada muncul, tapi di sini sudah muncul. Terus kemudian yang lainnya ini dari pohon yang dari bibit katak yang kita tanam juga kemarin yang isi hampir 150-an mungkin. Ini langsung muncul malah 3 ini. 1, 2, 3. Ini juga ada tanda-tanda sudah kataknya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Setiap pohon beda-beda, setiap bibit beda-beda. Terus kemudian dari tanaman yang besar, umbi besar yang pernah kita tanam di lahan ini coba saya perlihatkan teman-teman semuanya. Jadi tiap bibit, tiap benih itu tidak bisa diprediksi sama berapa jumlah tunasnya dan berapa kali dia akan nongol tunas silih berganti dalam satu musim. Jadi istilahnya tidak bisa di ini ya teman-teman,
dianggap bahwa dalam satu bibit itu nanti atau dalam satu benih itu nanti akan nongol sekian batang. Nah kayak gitu nggak bisa, karena setiap tadi saya bilang setiap bibit itu membawa gaya atau cara masing-masing. Nah ini saja. Nah ini ya teman-teman, ini sudah mulai mau tumbuh ini ya, mau tumbuh akarnya. Nah di sini ada, di sini ada, di sini ada, kemudian di sebelah sini juga ada. Nah di sebelah sini juga ada lagi. Nah, otomatis nanti sini ada lagi. Nah, nanti otomatis dari satu bibit yang besar ini dia bisa nongol langsung beberapa tunas ya, langsung beberapa tunas. Nah otomatis nanti dalam satu musim maka dia akan menghasilkan jumlah katak yang berbeda-beda dari setiap pohon yang kita tanam ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, seberapa banyak katak yang bisa dihasilkan dari setiap pohon yang kita tanam itu nanti kurang lebih dia akan bisa menghasilkan, ada yang mungkin 10, ada yang mungkin 15, ada yang mungkin 30, ada yang mungkin 25. Jadi macam-macam, tapi yang jelas dari bibit yang kita tanam itu prosesnya dia akan bisa beberapa kali panennya ketika kecukupan kebutuhan airnya itu bisa maksimal. Nah, contoh juga yang ini yang dulu kita tanam dari katak ukuran 1 kilo isi di atas 500 ini. Kemudian ini sudah agak error mau persiapan tidur, ini sudah muncul lagi yang tunas kedua ini, nanti sudah besar ini nanti. Nah kalau yang ini dari bibit biji teman-teman, dulu kita coba nih bibit biji, ini sudah mulai keluar buntel tunasnya juga. Ini yang mau kita tes nanti satu musim bisa seberapa besarnya untuk kita jadikan bahan informasi berbagi ke teman-teman semuanya. Oke ya teman-teman, sementara sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga ini bisa menjadi bahan informasi untuk teman-teman semuanya, sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan tambahan wawasan supaya ilmu kita semuanya di perkurangan ini semakin matang, sehingga setiap kita jumpai hal baru atau setiap kita jumpai sesuatu di lapangan, kita tidak mudah kaget, kita tidak mudah bingung dalam menyikapinya. Oke teman-teman semuanya, sementara sampai di sini dulu ya video dari kami. Terima kasih atas semuanya, terima kasih atas waktunya, bisa senantiasa belajar bareng-bareng bersama kami. Mudah-mudahan bisa senantiasa memberikan manfaat lewat video-video yang kami bagikan. Sekian dari kami, salam sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papa, pagi itu barang nenek.